Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini ingin tahu seberapa tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah posisi agama di hati kita. Kalau kita niku sudah mementingkan agama dibandingkan urusan-urusan yang lainnya yang bukan agama tentunya, oh berarti kita ini adalah orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niku biasa-biasa saja kepada agama, biasa saja kepada Al-Qur'an, biasa saja kepada sholat, biasa saja kepada ibadah-ibadah, maka kita niku nggih biasa-biasa saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada istimewa-istimewanya. Padahal orang niku kalau sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia itu mendapatkan segala-galanya. Mendapatkan segala-galanya. Hakikatnya seperti itu. Dan itu ujian buat kita di dunia ini, Pak. Ini ujian buat kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah ujian buat kita sekarang, Pak. Kita mampu atau tidak? Loh, Ustaz, kita kan perlu ini, perlu itu. Itulah ujian buat kita. Memang itu ujian buat kita. Kita mampu atau enggak menghadapi itu ujian-ujian itu. Miskin itu ujian dari Allah, kaya itu ujian dari Allah. Semuanya ujian dari Allah. Orang kalau kaya, bagaimana dia harus bersikap? Dia bisa enggak bersyukur? Dia bisa enggak menggunakan hartanya untuk Allah? Kalau dia bisa, meskipun dia kaya raya, dia orang sukses. Tapi kalau enggak bisa, ya dia orang yang celaka. Orang miskin juga begitu, Pak. Dia terima enggak? Dia sabar enggak dengan ujian yang Allah berikan kepada dia? Kalau dia sabar, dia terima, dia sukses. Kalau enggak dia terima, dia enggak bersabar, ya dia enggak sukses. Makanya kadal fakru ayyakuna kufron. Banyak orang fakir, miskin fakir, tapi hampir-hampir mereka itu napa? Kufur, kafir. Kenapa? Karena itu tadi, Pak. Dia itu tidak sabar. Maka posisi kita apapun, itu sebenarnya kita ini sedang diuji oleh Allah. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun titel kita, kita ini hakikatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sukses di antara mereka? Yang sukses adalah orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama, Pak, kita tingkatkan lagi, Pak, semangat kita terutama dalam agama, dalam ibadah, Pak. Bagaimana kita itu nyaman, kita itu senang di dalam mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Nah, termasuk dalam majelis kita taklim pada malam ini, Pak. Bagaimana kita itu semangat, senang, bukan karena apa-apa, karena saya senang. Kamu tuh ibadah, ya karena saya ini cinta dengan ibadah. Loh, ibadah ini saya mencintakan, mencari ridhonya Allah, kok saya nggak senang? Kados kita niku napa? Kita niku napa? Bekerja dengan semangat, dengan gembira. Kenapa? Karena kita tahu kalau saya nanti bekerja, saya akan mendapatkan hasilnya, akan dapat upah yang besar. Maka begitu, Pak. Kita niku ibadah dengan senang. Kenapa? Karena hasilnya adalah ridhonya Allah. Lah, orang itu kalau dapat ridhonya Allah, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Insyaallah, ya Bapak Ibu sekalian, kemarin kita banyak membahas mengenai apa? Perkara-perkara sunnah-sunnah kemarin. Nah, kali ini, Pak, karena saya nggak punya kitabnya, jadi saya download nih, ada kitabnya. Ini yaitu mengenai apa? Mengenai sunnanus sholah, yaitu sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sholat. Dan di sini sebutkan ada 500 perkara. Ada 500 perkara-perkara yang disunnahkan yang berhubungan dengan apa? Dengan sholat. Karena kemarin kita bahasnya sunnah-sunnah perkara sholat, maka kita akan nukilkan dari kitab-kitab sebagian karang ulama yang lain di sini. Jadi di sini beliau menyebutkan ada 500 sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sholat. 500. Kalau rukun-rukunnya sholat, insyaallah nanti yang kita bahas ya. Kita akan sedikit biar lebih tahu ya. Termasuk yang pertama niku napa? Al-adzanu. Yang pertama niku adalah azan.
adzan niku Pak termasuk sunnah sholat. Hukumnya sunnah. Di antara fadilahnya orang yang adzan nih Pak, sampai mana suara niku didengarkan, maka makhluk-makhluknya Allah yang mendengar suara adzannya orang yang adzan niku akan menjadi saksi bagi dia nanti di akhir kiamat. Niku salah satu fadilahnya orang yang adzan. Bahkan di dalam ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, sebaik-baiknya qaul dalam tafsir nih kok dikatakan ayat niki juga merujuk kepada napa? Kepada muadzin, Pak. Kepada napa? Muadzin. Kenapa? Karena muadzin niku mengajak orang untuk sholat. Maka muadzin juga mendapat napa kategori dalam ayat itu, yaitu waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Termasuk muadzin. Jadi saya Masya Allah muadzin nih Pak. Semua perkara yang mendengarkan azan dia, nggih batu, pohon, kerikil, air yang waktu itu mendengarkan, lampu, nanti di akhir akan menyaksikan kebaikan dia, menyaksikan apa? Ibadah azan dia. Nanti Ibu sekalian, untuk bapak-bapak terutama nggih, niku usahakan pernah napa di masjid-masjid yang kita tempati itu kita azan sekali ya, minimal sekali lah, atau sebulan sekali, atau mungkin pokoknya azan, insyaallah ya. Ini diantara ibadah yang kalau kita nih tahu fadilahnya kita akan rebutan itu diantara nggih adzan sama sop awal nih Pak. Ini enten hadis yang riwayatan ya. Salah satu napa ibadah kalau kita niku ditampakkan pahala niku apa? Kita akan berebut niku. Ini diantara apa? Adzan dan sop awal. Niku pertama nama adzan, Pak. Nah, adzan niku Bapak Ibu sekalian, niku hakus sholat. Haknya kita untuk sholat, sunah sholat. Sunai kita mengerjakan sholat, Pak. Artinya nopo? Dikala kita niku adalah seorang musafir contohnya pun nggih. Kita mampir di satu masjid. Ternyata di masjid itu sudah selesai sholat di situ. Itu pun kita disunahkan untuk mengumandangkan azan, Pak. Disunahkan, Pak. Tapi nggak usah pakai speaker, Pak. Ya, nggak usah pakai speaker. Nanti kalau pakai speaker malah timbul fitnah. Loh, ini adzan apa nih? Lah mau usaha adzan. Ini benisbat buat kita saja. Jadi ketika kita niki akan mengerjakan sholat, niku juga kita disunahkan untuk adzan. Ini jikalau jamaah pertama udah lewat. Jangan ya. Nah, jatuh saya azan niku adalah haknya sholat. Kemudian yang kedua adalah al-iqamatu. Yang kedua itu adalah iqamah. Nah, niku juga sunnah, Pak. Tentu saya umpami kita niku azan tanpa kita sholat tanpa adanya azan dan tanpa adanya iqamah, maka tetap sah-sah saja sholat kita. Apa Pak ya? Niki. Kemudian yang ketiga di antara sunnah-sunnahnya sholat yaitu al-intisabu qaiman, yaitu napa? Yaitu berdiri dengan tegak. Berdiri dengan apa? Dengan tegak. Jadi berdiri betul. Kalau berdirinya niku termasuk apa? Rukun sholat, tapi bagi yang mampu. Tapi berdiri dengan tegak, ya, menunjukkan kesemangatan kita dalam sholat. Niki salah satu sikap yang disunahkan. Ya, maksudnya apa? Bukan hanya sekedar berdiri, tapi berdiri dengan apa? Dengan tegak. Badannya tegakkan, menunjukkan orang yang sholat niku bersemangat, orang yang sholat niku napa bersungguh-sungguh. Nah itu, karena mutu sholat kita, mutu ibadah kita nggih tergantung niku mengke, Pak. Kecuali kalau orang niku sudah nganu nggih, Pak, sudah sepuh dan dia nggak bisa tegak. Nah, ini beda lagi nih. Salam ya. Jadi makanya Pak tentang fikih niku diantara mungkin enten Pak sunah-sunahnya termasuk bajunya bagaimana, minyak wangi, bersiwak niku menunjukkan kita keseriusan kita dalam ibadah, keseriusan kita. Semakin serius maka semakin bernilai sholat kita. Tentunya niki jangan diremehkan Pak. Sholat sunah-sunahnya sholat itu jangan diremehkan karena itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kualitas mutu sholat kita.
Kemudian ayyufarrija baina qadamaihi ayyakuna qadra sibrin. Dan yang keempat dan nomor 3 dan keempat itu apa? Yaitu kaki niku Pak, niku dibuka selebar bahu dia. Maka niki nanti ketentuannya ada di dalam meluruskan saf salat niku. Jadi saf salat niku yang terbaik adalah saf yang rapat. Rapatnya saf ini ukurannya bagaimana? Rapatnya saf niku adalah rapatnya kaki dan rapatnya bahu kita. Supaya niku terperoleh pripun? Kaki niku dibuka selebar bahu kita sehingga kaki kita dengan kaki teman kita, saf kita niku bertemu, tek ngeten. Bahu kita dengan bahu teman kita niku bertemu. Nah niki saf harusnya seperti itu Pak. Dan harus rapet. Karena banyak sekali hadis larangan Rasulullah SAW atau perintahnya Nabi supaya sawu sufufakum. Ini hadis Pak. Niku bukan hanya sekedar ucapan-ucapan biasa, boten. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, niku adalah hadis sebagaimana Rasulullah menerangkan sahabat niku seperti itu. Ini Nabi niku ketika sebelum sholat niku meluruskan safnya niku. Nah, saf niku diterangkan bagaimana lurusnya saf niku, yaitu rapatnya kedua kaki antara jamaah niku, kemudian dan juga apa? Rapatnya kedua bahu mereka. Bahkan Nabi mengatakan, sungguh saya melihat setan niku keluar masuk dari celah-celah sop yang tidak rapi itu, yang tidak rapat. Jadi setan niku, mulane kadang-kadang mutu sholat kita niku terganggu. Gara-gara apa? Gara-gara kita meremehkan rapatkan sop niku. Akhirnya apa? Ya sholat kita diganggu sama setan niku. Jadi perkara-perkara seperti ini kenapa kok diarahkan? Kenapa kok disunahkan? Karena nanti ini akan mempengaruhi khusyuk kita di dalam sholat. Paham Pak Yang mulanya ini kita perhatikan Pak. Makanya kalau bisa betul Pak mudzakarah niku, soft niku pripun? Harus lurus tek nggih. Patokane napa? Patokane tumit nggih, ngapunten Pak. Tumit niki. Jadi tumit kita dengan tumit kita luruskan. Kemudian dilebarkan, dibuka kaki kita ini selebar napa? Bahu kita. Sehingga kaki kita dan bahu kita bertemu dengan teman kita. Rapat betul. Bahkan Nabi SAW itu dalam satu riwayat itu dikatakan, ya, kalau kalian niku tidak meluruskan saf-saf kalian, fatahtalifu qulubakum, maka Allah akan pecah belah hati kalian. Artinya akhirnya apa? Akhirnya satu sama lain sama-sama orang Islam, Pak. Akhirnya saling menyerang, saling menyalahkan, nggih. Saling menyalahkan, saling menyerang macam-macam, Pak. Kenapa? Karena dia tidak merapatkan saf, akhirnya hatinya niku, Pak, dibuat enggak senang. Akhirnya satu masjid, satu kampung tapi saling apa? Saling nyerang, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Gara-gara napa? Gara-gara mungkin kurangnya merapat-rapatkan saf niku tadi, Pak. Harusnya orang Islam sama orang Islam niku napa? Ruhama bainahum. Saling merahmati, saling mencintai di antara mereka, Pak. Lek orang niku, Pak, sama orang Islam kok masih membenci, Pak. Masih membenci dia itu. Wah, berarti niku masih masalah hatinya, Pak. Hatinya masalah, Pak. Bukan seperti itu. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW niku napa? Ruhama bainahum. Orang Islam dengan orang Islam niku harus napa? Saling kasih sayang. Asyidda 'alal kufar. Kalau sama orang kafir harus keras. Apalagi orang kafir yang memerangi kita, Pak. Harus keras sama mereka, Pak. Harus mengecam betul sama orang kafir yang memerangi kita. Tapi kalau sama orang Islam memaafkan, menasehati, mengikram, ya kan? Nah, ngoten, Pak. Nikulah ikramul muslimin. Salah, Pak ya? Nah, ini harus kita Pak. Harus kita betul-betul kita latih betul, Pak. Latih betul, Pak. Bagaimana saya itu kayak Nabi, usaha betul kayak Nabi, kayak sahabat. Melihat orang Islam itu dengan penuh kasih sayang. Nggih. Melihat orang Islam yang maksiat itu dengan penuh kasihan. Jangan sampai dia ini maksiat gitu. Akhirnya dia mudah untuk menyampaikan agama, mudah untuk mengajak mereka dalam kebaikan. Salah, Bang ya?
Kemudian yang selanjutnya yaitu an-nadharu ila maudhi'is sujudi, yaitu napa yang selanjutnya adalah melihat, pandangan kita di dalam sholat niku selalu melihat ke arah sujud. Kenapa ya? Selalu melihat ke arah sujud. Napa Pak? Kenapa Pak? Apa hikmahnya kita niku suruh melihat ke arah sujud Pak? Bahkan itu hadis niku Pak. Ada hadis ancaman dari Rasulullah SAW, jangan kamu, ini mafhumnya, kamu kalau sholat jangan melihat ke atas, ya, atau Allah akan tidak mengembalikan pandangan kamu nanti, atau Allah akan menyabut pandangan mata kamu tadi. Ini ku larangan Nabi Pak, keras Nabi ini Pak. Jangan kamu kalau sholat itu melihat ke atas, bahaya. Kalau melihat ke atas nanti Allah akan cabut pandangan mata kamu nanti. Kenapa Pak? Karena melihat ke atas ketika sholat ini adalah bentuk, salah satu bentuk ketidaksopanan, bentuk ketidaktawadhuan. Sedangkan kita melihat ke arah bawah ini adalah salah satu bentuk ketawadhuan. Mulanya disunahkan ketika sholat kita melihat ke arah sujud. Kok bisa kita menyimpulkan itu bentuk ketawadhuan Pak? Gampang mawon Pak. Sahabat niku Pak mboten wani Pak. Mboten wantun melihat langsung ke Nabi itu berani Pak. Makanya banyak kita dengar hadis Pak, ada Arabi langsung nganu ke Nabi. Ini sahabat kadang-kadang emosi juga Pak. Tapi banyak ilmu. Orang Arabi ini orang kampung yang istilahnya adabnya niku kurang Pak. Tapi asbab adabnya sebagian orang Arabi sahabat yang dari kampung niku nggak punya adab, kurang karena mereka nggak tahu. Akhirnya banyak ilmu di situ. Tapi setelah mereka tahu, akhirnya mereka punya adab. Kados kita nih Pak, lah kita niku sowan ten ulama besar Pak. Napa wantun Pak kita niku langsung meleroki, langsung apa jenenge ningali langsung ngoten, melorok ngoten kan mboten wonten. Mesti kita niku nundukkan pandangan, lihat lagi nundukkan pandangan ngoten. Nah, itu ya, dalam sholat kita niku napa? Kita niku hendaknya napa? Pandangan mata kita niku ke arah sujud. Di sisi lain juga niki akan meningkatkan konsentrasi kita di dalam sholat, meningkatkan konsentrasi kita, ketawajuhan kita di dalam sholat. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah as-siwaku, yaitu apa? Memakai siwak. Oh, ini udah masyhur Pak. Orang sholat tanpa siwak dengan orang yang sholat dengan siwak niku bedanya niku 70 pahala. Bedanya ini sampai pinten Pak? 70 lipatan pahalanya. Jadi kita niku sholat 2 rakaat, 2 rakaat tanpa siwak dengan 2 rakaat dengan siwak niku bedanya bisa napa 70 pahalanya. Ini siwak mawon ya. Asiwaku mustahabun fi kulli halin. Ini para ulama ngoten. Jadi siwak niku disunahkan di setiap keadaan apa saja. Terutama keadaan-keadaan yang bernilai ibadah di situ disunahkan bersiwak niku. Nah, apalagi sholat, wah niku lebih baik lagi Pak. Dan ini salah satu amalan yang jarang atau sekarang banyak umat Islam niku ditinggalkan Pak. Dan amalan yang paling enggak disukai setan nih Pak. Ya. Dalam hadis niku dikatakan karena siwak niku napa? Meridhokan Allah dan membuat setan niku enggak suka. Niku mafhumnya ngoten niku hadisnya. Siwak niku mendatangkan ridhonya Allah dan mendatangkan ketidaksukanya setan. Lah orang niku ibadah kelawan siwak niku pahalanya lipat-lipat terus loh. Setan niku boleh nggak suka. Mulane napa? Orang niku kalau punya siwak niku gampang hilang. Iya, gampang hilang, gampang ketelesot siwak niku. Karena napa? Fadilahnya besar sekali siwak niku. Kita mau baca Quran, Pak, siwakan dulu, pahalanya berlipat. Kita mau doa, siwakan dulu, ada pahalanya lagi. Kita mau sholat sunnah, siwakan dulu, pahalanya lipat-lipat. Dibandingkan kita nggak siwakan. Selalu makanya kita biasakan bersiwak. Nah, sebagian ulama niku membahas kalau kita niku lubang babesyak pripun Pak. Kesunahan bersiwak niku artinya kita dapat pahala siwak
Pertama kita bisa pakai kayu-kayu, Pak. Kayu yang berserat niku. Nggih, napa mawon. Umpami enten kayu ranting kurma niku, pohon kurma, nggih, dipapas niku enten seratnya niku bisa digunakan untuk bersiwak. Atau kayu yang lainnya monggo, napa mawon. Tapi paling baik niku adalah kayu arok. Nggih, kalau kita cari yang paling baik siwak niku napa? Kayu arok. Apa ya? Kayu arok. Kalau buatan enten kayu arok napa? Nggih, kayu napa mawon. Kita nggak sanggup beli, nggih. Ini bukan alasan, Pak. Kita cari ranting-ranting pohon yang ada serat-seratnya niku bisa digunakan bersiwak. Apa ya? Atau kain kasar. Niku sebagian ulama juga membolehkan. Bahkan sebagian ulama niku, Pak, jempol yang kasar niku bisa digunakan untuk bersiwak. Jadi saat dengan sholat niku ngeten riyen, set ngoten. Niku sebagian ulama niku sudah dapat fadilah bersiwak. Artinya apa, Pak? Artinya kita niku, Pak, lupa bawa siwak, Pak. Nggih, saya lupa enggak bawa kayu siwak, tapi saya ingin dapat fadilah siwak. Pripun carane, Pak? Kita gunakan apa? Kain. Pertama, kita bawa sorban atau apa gitu, Pak. Tapi jangan sampai najis loh, Bang, ya. Jangan sampai najis. Apa? Kita yakin suci. Kita gunakan siwak ngoten mawon. Niku kita sudah dapat apa? Fadilah sholat, kita sudah dianggap sebagai orang yang sholat dengan bersiwak. Salah, Bang, ya? Itu bukan tentang alasan, Pak. Diusahakan gitu loh. Kalau zaman sekarang kita tinggal beli mawon, Pak. Murah, Pak. Murah. Di Temboro niku banyak, Pak. Lain jenengan mboten purun Temboro, Pak. Jenengan WA kula, sat titik siwak. Nggih. Berapa orang? 10 orang, nggih. Itu tak bawakan. Salah, ya? Kemudian yustahabbu lirrajuli, bagi seorang laki-laki disunahkan, ini untuk laki-laki, Pak, ayusolliya fi saubaini, qamis warida au izar wasarawil, yaitu menggunakan pakaian atas dan menggunakan pakaian bawah, dua pakaian. Ini orang zaman dulu ngoten, Pak. Soalnya orang zaman dulu niku kan memang mereka terbatas, Pak, pakaian niku, Pak. Bahkan pakaian-pakaian mereka yang terjahit niku sangat jarang sekali. Mulane istilahnya ini apa? Komis ataupun rida, kemudian dicampur dengan sarawil, celana ataupun dengan sarung. Ya niku ngoten, Pak, bagus sih. Atau kita sudah punya jubah, nggih pakai jubah. Ini ada sarungnya. Selamat ya? Nah, kita niki lek salat, Pak, bayangkan, Pak, dengan adanya ngeten niki, Pak. Berarti aku salat iki lek gawe sarung karo gawe atasan, gawe sarung bawahan niku sunnah, niku jenengan harus pahala, Pak. Ada pahala tambahan, nilai tambahannya. Jadi bukan hanya sekedar pakai baju doang. Kamu kenapa pakai baju itu? Ya emang sunnahnya ngene. Mau sholat tuh disunahkan seperti itu laki-laki. Jangan dapat pahala tambahan. Tahu ya? Keranten niki perkara sunnah, Pak. Maka dibutuhkan niat di dalamnya, Pak. Ingat-ingat, Pak. Innamal a'malu binniyat. Orang itu, Pak, ibadah niku perlu dengan niat, dan niat niku akan kita peroleh atau kita bisa meniatkan hal itu bila mana kita tahu ilmunya. Lek kita nggak tahu ilmunya, mana mungkin kita bisa niat. Lalu ya? Nah, kita niat ngoten. Insyaallah, Bang, ya. Kemudian apa? Kemudian lubsur rida. Kemudian kalau bisa kita pakai gini, Pak, kita punya rida. Nggih, rida niku adalah pakaian atau kayak selendang diobetkan, Pak. Ini biasanya alumni Yaman niku sering. Ini ningali Syekh Mugis ini sering. Beli pakai rida ngoten. Nah, niku sunah. Dah, nah, itu disunahkan. Atau kita pakai apa? Rida yang disampirkan di sini. Nah, niku juga termasuk napa sunnah. Mboten napa-napa, Pak. Atribut kita niku banyak atribut ketika untuk sholat niku mboten masalah. Asal kita tahu niku sunnah, oh ada pahalanya. Nggih, kita pakai rida dapat kesunahan. Kita pakai jubah, pakai sarung dapat kesunahan. Kita pakai siwak dapat kesunahan. Berapa kesunahan yang kita dapatkan dalam satu ibadah nih, Pak? Banyak, Pak. Mulane napa? Enggak usah heran sholatnya orang yang satu dengan satunya ini beda pahalanya sisi Allah. Kenapa? Ya beda tadi itu, Pak. Beda niatnya, beda pengamalannya. Jah ya? Nah, ini penting.
Kemudian lubsul imamah, memakai napa sorban. Wah. Tambah maneh pahalane, Pak. Semakin atribut kita dalam sholat niku, Pak, kesunahan ini niku, semakin komplit, Pak. Semakin banyak pahalanya, Pak. Loh, ini nggak main-main, Pak. Semakin banyak pahalanya loh, Pak. Paham, Pak, ya? Cara kita niku bekerja niku, Pak, ya. Cara kita niku bekerja, semakin kita niku napa, Pak? Banyak langganannya, maka semakin banyak juga yang akan kita dapatkan. Kemudian selanjutnya at-ta'awud qabla dukhuli fiha, membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum memasuki salat, sebelum takbiratul ihram. Sebelum mulai salat kita napa ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir. Supaya napa, Pak? Supaya kita tidak diganggu sama syaitan. Nanten enten, Pak, setan itu dalam sebuah riwayat ini dikatakan setan hinzib namanya. Setan hinzib niku napa? Setan hinzib adalah spesialis setan yang memang dia itu tugasnya goda orang sholat. Mulane orang kita ini sholat, Pak, susah untuk napa? Khusuk niku susah betul. Kenapa? Ya karena ada setannya tadi itu menggoda kita. Ada setannya menggoda kita. Makanya kita perlu latihan. Perlu latihan, perlu persiapan nggih, supaya setan itu godaannya itu tidak sampai masuk kepada kita. Di antaranya apa? Kita amalkan sunnahnya, pandangan kita ke arah sujud. Di antaranya seperti itu. Pakai sorban, sebelum kita mulai kita sholat sunnah dulu, zikir dulu. Ini mempengaruhi apa? Kekhusyuan kita di dalam sholat. Insyaallah ya. Bahkan di sini dikatakan ayyaqra'a suratun nas qabla dukhuli fiha. Bahkan disunahkan membaca surat qul a'udzu birabbin nas sebelum napa masuk salat, mulai salat maca salat. Jadi a'udzu minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas. Minta intian sama. Qul a'udzu birabbin nas itu kan minta perlindungan dari napa? Dari setan, godaan setan, minal jinnati wan nas. Baik godaan setan yang berupa manusia ataupun berupa jin. Supaya kita tidak digoda sama setan. Artinya ini adalah bentuk kita minta kepada Allah supaya kita ini khusyuk di dalam sholat. Mafhum ya? Summa yaqul Rabbi a'udzu bi min hamazati syaitan wa a'udzu bi rabbil ayyahdurun. Nah, ini mafhumnya. Kemudian selanjutnya ayyadha yadahu al-yumna ala sadrihi 'inda ikhsasihi wasati umuman summa qala subhanal malikil khallaq al-fa'al in syaa'a yadbakum. Nggih. Kemudian selanjutnya Pak, at-talaffuz bin niat. Selanjutnya adalah melafatkan niat. Ya, melafatkan apa? Niat. Tentunya melafatkan niat niku sunnah. Niat niku tempatnya memang adalah ketika kita takbir Allah, niki yang wajib. Jadi ketika kita takbir Allah, niku hati kita, kerentek hati niku apa? Ada niat saya sholat maghrib 3 rakaat. Niku namanya niat seperti itu, Pak. Terus saya boten ngeten Allah, kemudian di hati usolli fardhu. Boten ngoten, Pak. Ini ku boleh, niku nggak salah, tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi niat niku napa? Kamu takbir niku ngapain? Loh, saya takbir karena saya mau sholat maghrib 3 rakaat. Nikulah niat. Paham nggak ya? Niat itu sebenarnya nih tuh, ketika takbir kita dalam hati, kamu tuh takbir tuh ngapain kamu itu? Dalam hati, ya saya niat sholat maghrib 3 rakaat. Itu sudah masuk kategori niat. Tujuan kita takbir itu apa? Tujuan kita takbir untuk sholat maghrib. Ini udah niat. Adapun melafatkannya sebelumnya, ya, usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbil qiblati makmuman lillahi taala, contohnya ngoten, atau imaman lillahi taala, niku disunahkan. Apa ya? Untuk apa? Untuk mentalkin kita, hai fulan, sebentar lagi kamu akan takbir, jangan lupa kamu niat di takbir itu. Maksudnya gitu. Jadi untuk apa? Biar kita itu fokus lagi. Maka diingatkan, niat dulu, ya. Melafatkan niat sebelum niat yang sungguh-sungguh gitu loh. Istilahnya apa, Pak? Istilahnya itu apa? Training, apa? Briefing. Nah, istilah orang zaman sekarang, Pak.
Sebelum dia punya acara, ada briefing dulu, latihan dulu, supaya apa? Supaya ketika acara dia sudah siap. Apa enggak ya? Sama, ketika kita sholat, sebelum sholat briefing niat dulu. Loh, niatnya sholat ini nih. Apa ya? Pas takbir sudah masuk itu semua. Apa maksudnya, Pak? Jadi ini kok bukan masalah, Pak. Jadi ulama ini mensunahkan seperti ini. Ulama itu tahu, Pak. Kita itu gampang lalai. Makanya di briefing, ayo briefing saya. Niatnya, lafadzkan dulu niatnya. Pas takbir kamu ingat niatnya tuh begitu. Apa Mbak ya? Jelas ya? Nah, ini penting, Pak. Maka jangan salah, Pak. Jadi ulama niku, Pak, mensunahkan suatu perkara niku ada tujuannya. Ada tujuannya, menganjurkan suatu perkara ada tujuannya. Jadi jangan semata-mata oh ini Nabi nggak pernah begini. Ya, Nabi nggak pernah begini. Memang loh, lek Nabi niku pun jelas, Pak. Nabi ini sahabat niku langsung takbir langsung iling ke Gusti Allah. Lek kita niku perlu di briefing dulu. Ayo, iki habis sholat niatnya jolali. Lafadzkan dulu sunahnya. Maka disunahkan. Apa Mbak ya? Jelas ya? Jadi jangan salah. Tentunya ulama niku membuat satu pendapat niku dengan pertimbangan, dan mereka adalah orang-orang yang paling paham mendidik umat niku mereka, Pak. Piye wong iku ben iso khusuk niku nggih para ulama niku. Makanya mereka buatlah niku aturan-aturan niku. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita niku tawajuh kepada Allah. Paham Pak ya? Kemudian apa? Dzikru adadir rakaat. Kemudian mengingat-ingat jumlah rakaat sholat. Nah, ini termasuk. Jadi diingat-ingat Pak jumlah rakaat. Ini rakaat pertama, rakaat kedua diingat-ingat. Supaya tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan rakaat. Dan itu sering terjadi. Nggih. Niki sementara niki mawon. Sementara niki mawon. Nanti kasih kata lagi. Insyaallah nanti lain waktu akan kita sampaikan. Dari sini ada yang mau tanyakan? Monggo yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggih. Mengenai tadi rapat besok. Nggih. Saya merasa waktu setelah makmum beritahu saya itu menekan saya secara rapat. Nggih. Sehingga saya coba untuk buku. Nggih. Yang saya tanyakan gimana sikap saya seperti itu? Terima kasih. Kalau terlalu lapat, Pak. Ah niku malah nggak bener juga, Pak. Ngapunten. Sikapnya nggih kados jenengan pripun, Pak. Lah maksudnya jenengan tasik kuat nggih monggo, tapi nanti setelah sholat monggo orangnya dinasihati, Pak. Ana ngeten, Pak. Rapat sholat niku sunnah, Pak. Tetapi menyakiti orang Islam niku haram. Jangan sampai kita ini terlalu rapat menyakiti orang Islam, mengganggu sholatnya Islam. Itu haram malah hukumnya, Pak. Datusnya yang dimaksud niku pripun? Rapat tapi tidak sampai menyakiti orang Islam. Rapat tapi tidak sampai menggencet orang Islam, ngoten, Pak. Tidak sampai menggencet saudara kita. Jadi rapat secara normal mawon, Pak. Ingin rapat ngoten, rapat. Datusnya mboten sampai berdesak-desakan apa maneh sampai itu, Pak. Sebagian orang sampai keinjak kakinya. Nah, niku tidak boleh, Pak. Nggih. Kadang-kadang ngoten, Pak. Sebagian orang tuh ngoten. Kita niku sok nggih, tek mau terlalu napa, Pak? Terlalu nekan ngoten, Pak. Kita geser sedikit sama dia langsung dikejar lagi. Ya niku mungkin dia niatnya baik, Pak. Niatnya pengin apa? Rapatkan sop. Tapi caranya salah. Bukan ngoten niku, Pak. Bukan ngoten niku. Rapat niku artinya nggih, yang penting rapat nempel ngeten, Pak. Niku bisa dipraktekkan, Pak. Sebenarnya kalau kita niku mau praktek niku bisa dan niku nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang orang niku nggih dia tidak memahami konsep ada menyakiti orang Islam. Akhirnya ini rapat. Akhirnya dia malah menyakiti saudara kita. Akhirnya dia terjatuh di perkara sing haram. Ngoten lho. Paham ya? Dadi rapat pripun? Nggih, rapat yang tanpa menyakiti orang Islam, tanpa mengganggu sholatnya orang Islam. Paham ya? Nah, nanti kalau sikap kita pripun nggih? Nggih kita tahan kita sahan, nanti setelah sholat kita kasih tahu. Enggak seperti itu rapatnya, Pak. Saya tahu jenengan niatnya rapat tapi bukan seperti itu. Langsung kita kasih tahu ngoten. Nggih, ya. Dan oleh cekap insyaallah nggih. Nggih. Mugi-mugi niki wau bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, Pak. Bukan hanya kuantitas ibadah kita, kualitas kita ibadahnya kita tingkatkan. Insyaallah nggih. Nggih kurang lebihnya maaf.
Mari sama-sama mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.